Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Selawat dan salam mungkin tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, menjelang buka puasa kita lanjutkan tema buka puasa sebelumnya, yaitu tentang masalah zakat. Kemarin telah kita sampaikan tentang syarat wajib zakat. Kemarin disampaikan ada 5 syarat wajib zakat. Masih ingat nggak? Bapak-bapak? Nisab, haul, syarat wajib zakat. Islam, belum, nisab belum. Islam. Pertama, payah di bawah. Muzab Islam, merdeka. Apa? Yang kaitannya dengan harta aja langsung. Harta dimiliki secara sempurna. Oh, syarat kedua. Jadi dimiliki utuh, orang per orang. Jadi bukan milik kelompok, bukan milik rombongan, bukan milik kas RT, bukan milik kas masjid, bukan milik arisan bersama, bukan. Milik individu. Terus dipegang uang tadi yang kita pegang. Berarti bukan piutang yang nggak jelas baliknya. Kita pinjamkan uang 10 juta pada orang, nggak balik-balik, nggak masuk dalam hitungan zakat. Terus syarat kedua, Harta yang berkembang. harta yang berkembang. Maka yang tidak berkembang tidak masuk dalam hitungan zakat. Rumah pakai pribadi, penyusutan yang ada. Tanah cuma dibiarkan begitu saja. Terus motor, mobil, malah ada penyusutan, bukan berkembang. Sekalipun jumlah tanahnya luas, kalau baru miliki saja sendiri, belum dikembangkan, belum diinvestasikan, belum diniatkan untuk dijual, belum. Sampai nanti diniatkan untuk dijual dulu. Itu yang kedua. Syarat ketiga, telah mencapai nisab. Ya, harta tadi telah mencapai nisab, kadar minimal suatu harta kena zakat. Belum sampai kadar minimal ini, maka harta belum kena zakat. Nisab emas kemarin berapa? 85 gram. 85 gram. Nisab perak 595 gram. 595. Ya. Itu nisab namanya. Jadi ada kadar minimal. Sapi berapa ekor baru kena zakat? 30 ekor. Lagi siji urung. Kambing berapa ekor kena zakat? 40. Kompas. Ya, itu namanya kadar minimal nanti. Adapun nanti yang uang yang kita miliki, mata uang kertas, nah ini para ulama beda pendapat. Yang tepat nanti mana yang lebih duluan tercapai dari nisab emas atau perak. Perak kemarin kita rupiahkan sekitar 4 juta, emas kita rupiahkan sekitar 51 juta. Maka untuk nisab mata uang, antara itu mana yang dicapai terlebih dahulu. Paling rendah perak, berarti kita katakan nisab mata uang pakai nisab perak. Yaitu siapa saja yang telah memiliki uang 4 juta rupiah ke atas, maka dikenakan zakat 2,5%. Namun ingat syarat nisab tadi, tunggu dulu sampai nisab. Terus ada syarat keempat. Apa syarat keempat?
harta tadi telah bertahan di atas nisab tadi selama haul 1 tahun hijriah. Ustaz, saya punya THR, saya punya pesangon. THR biasa berapa Bapak? Hitungan THR nih? Kok banyak sekali THR itu ya? Gaji ke-13 berarti. Ustaz, saya punya THR nih, dapat langsung 1 kali gaji, kena zakat enggak? Belum Pak. Kecuali kalau pas bertepatan dengan jadwal jenengan itu bayar zakat, lalu dimasukkan. Namun kalau belum waktunya, maka tunggu dulu kapan waktunya bayar zakat. Berarti nanti tunggu haul. Ya sudah, kalau punya mata uang ya digabungkan dengan mata uangnya. Itu namanya syarat haul. Ya. Itu baru ditunggu 1 tahun. Kalau sudah terpenuhi baru kena zakat. Jika belum memenuhi haul, kecuali nanti pada zakat pertanian, ya kecuali zakat pertanian ya, juga zakat pada rikas. Rikas itu harta karun atau pada ma'din atau barang tambang. Nah, kalau sudah 2 ini lagi, tambahan rikas dan barang tambang, ini para ulama katakan tidak memperhatikan haul. Didapati tadi barang tambangnya berupa emas perak kalau dalam mazhab Syafi'i, maka kena zakat. Dapati tadi rikas harta karun, ya, tidak nunggu sampai haul baru kena zakat langsung. Nah, sekarang kita lihat kemana zakat disalurkan. Ya, kemana zakat disalurkan? Pakai ini aja, pakai itu aja. Nah, ini. Golongan yang berhak menerima zakat mustahik ada 8 golongan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Quran Al-Karim pada ayat berikut. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Ayat ini dengan jelas menggunakan kata innama yang memberi makna hasr, pembatasan. Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk 8 golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya. Baik, disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya ada kata innama di depan. Innama dalam pelajaran usul fikih yang para ulama simpulkan dari ayat-ayat hadis, innama maknanya pembatasan. Sesungguhnya berarti hanya ini saja. Zakat itu disalurkan pada fuqara, fakir, masakin, miskin, wal amilina 'alaiha, pekerja yang mengurus zakat, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, orang yang ingin dilembutkan hatinya. Kemudian wafir riqab, dan untuk membebaskan budak. Kemudian wal gharimin, orang yang terlilit utang. Kemudian wa fi sabilillah, untuk di jalan Allah. Kemudian yang terakhir wabnis sabil, dan untuk orang yang terputus perjalanan lantas dia dibiayai untuk sampai ke tempat tujuannya lagi, itu berarti musafir. Itu adalah kewajiban, zakat itu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kalian, kewajiban dari Allah. Allah itu Maha Alim,
Maha mengetahui mana yang pas untuk hamba, mana yang wajib untuk hamba. Hakim, Allah Maha bijaksana. Sekarang kita lihat rincian untuk 8 golongan ini. Berarti kesimpulannya kita salurkan zakat untuk 8 golongan. Kita lihat golongan pertama dan kedua, fakir dan miskin. Fakir miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Batasan dikatakan fakir menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya. Seperti kebutuhannya misal Rp10.000 setiap harinya, namun ia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut, atau ia hanya dapat memenuhi kebutuhannya kurang dari separuh. Sedangkan miskin adalah orang yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih dari separuh kebutuhannya, namun tidak bisa memenuhi seluruhnya. Nah lihat, fakir miskin ini tentang masalah kebutuhan dia tidak bisa memenuhi. Ya, ini masalah kebutuhan tidak bisa dia penuhi. Fakir, kalau menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, fakir lebih parah. 50% kebutuhan pokok dari si fakir, dia kerja 50% kebutuhan pokok tidak bisa terpenuhi. Ingat ya, standarnya kebutuhan pokok Ji. Apa kebutuhan pokok? Makan, sandang, pangan, papan. Apalagi biaya sekolah masuk mboten? Masuk. Apalagi kesehatan. Apalagi transport apa? Oh anak berarti ya toh. Oh, transport anak sekolah. Nah itu nafkah dari bapak pada anaknya. Artinya ada nafkah dari bapak berikan kepada istri, berikan kepada anak-anaknya. Kalau perhiasan bagaimana ibu-ibu? Masuk kebutuhan pokok apa mboten? Alhamdulillah ya, berarti orang ditukar apa-apa. Terus apa lagi ya? Gamis niku kebutuhan pokok apa mboten itu gamis? Gamis kebutuhan pokok. Alhamdulillah. Iya nah, siapa yang beli coba? Hah? Bapaknya. Jangan tunjuk orang lain, jenengan. Bapak. Jangan tunjuk orang lain, suami buahnya. Itu kebutuhan. Jadi bedakan mana yang keinginan, mana kebutuhan, mana yang sekunder, mana yang tersier. Ya, ada yang primer, pokok itu yang dipenuhi dulu. Nah, ini standar tadi yang kita sebut fakir miskin, kebutuhan pokok 50% untuk fakir tidak bisa terpenuhi. Kalau orang miskin di atas 50% bisa terpenuhi, namun 100% belum. Berarti lebih parah mana, fakir apa miskin? Fakir. Intinya dua-duanya punya status yang sama, kebutuhan pokoknya belum bisa terpenuhi. Nah, ini golongan pertama. Di sini ada beberapa catatan. Lihat orang yang berkecukupan itu bagaimana? Orang yang berkecukupan tidak boleh diberi zakat. Orang yang berkecukupan sama sekali tidak boleh diberi zakat. Inilah yang disepakati oleh para ulama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. La hadda fiha li ghaniyin. Tidak ada satupun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan. Orang yang berkecukupan tidak boleh dapat harta zakat. La hadda fiha li ghaniyin. Tidak boleh zakat itu ada bagian untuk orang yang mampu. Misalnya ada kasus pembagian fitrah atau pembagian zakat mal, jenengan itu mampu, terus keputusan saking takmir, pokoknya dibagi saja kepada semua warga. Jenengan itu merasa diri mampu, malah dapat zakat. Apa sikapnya tadi? La hadza fiha li ghaniyin. Zakat itu tidak ada bagian untuk orang kaya. Berarti harusnya dia tidak ngambil manfaat dari zakat tadi. Alias kalau dia terima tidak diambil, atau dia ambil namun serahkan pada orang yang lebih butuh. Jadi kalau jenengan merasa mampu terus kok dapat zakat,
ya, maka berikan pada orang yang lebih miskin, lebih fakir, lebih parah keadaan. Karena orang yang berkecukupan tidak berhak dapat ini. Namun ingat ya, ini bukan kita bahas untuk zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah pakai standar ini memang. Pakai standar ini juga tadi kebutuhan tadi. Namun saya ingin jelaskan kalau standar zakat fitrah, orang yang keluarkan bisa jadi orang miskin juga punya utang banyak, dia keluarkan zakat. Yaitu zakat fitrah tadi. Dikarenakan standar fitrah itu punya kelebihan makanan pokok. Punya kelebihan makanan pokok. Malam Idul Fitri dia punya kelebihan makanan. Nah, untuk bayar fitrah itu dia mesti keluarkan untuk 5 orang, 5 kali 2,5, 12,5 kilo. Dia masih punya beras di rumah 25 kilo. Punya kelebihan kan? Dia tarik 12,5, keluarkan tadi. Nah, itu namanya, yang namanya zakat fitrah itu lihat dari orang yang punya kelebihan makanan pokok. Punya sapi tapi tidak punya kelebihan makanan pokok, orang mungkin nggak realistis. Dua sapi nggak punya beras, orang mungkin nggak, itu nggak masuk akal. Apalagi wong Gunung Kidul, orang mungkin jelas. Sapinya didol ya, arak tuh ke beras. Mau besok mau makan gimana coba? Iya tak Pak? Apa? Ada yang kayak gitu? Enggak, dia itu terlalu menyusahkan diri. Orang rasa dibantu aja, gampang. Iya. Dia yang menyusahkan diri berarti kan? Dia mending nyelengi itu tadi ya kan? Nah, akhirnya dia makannya yang kurang-kurang kan? Oh, berarti dia menyusahkan diri sendiri. Iya kan? Oh, masih ada sapi kok. Dia nyusahkan diri sendiri. Kalau saya nggak mau kasih itu, nggak mau kasih dia zakat. Oh, sandalnya sapi. Udah, kesimpulannya berarti orang yang berkecukupan tidak boleh diberi zakat. Kalau andai jenengan yang dapat ini dan jenengan nganggap saya sudah cukup nih, kok saya diberi, kasih pada orang lain. Terus yang berikutnya lagi, apa standarnya orang kaya yang tidak boleh mengambil zakat? Standarnya ia memiliki kecukupan ataukah tidak. Jika ia memiliki harta yang mencukupi diri dan orang-orang yang ia tanggung, maka tidak halal zakat untuk dirinya. Namun jika tidak memiliki kecukupan, walaupun hartanya mencapai nisab, maka ia halal untuk mendapati zakat. Oleh karena itu, boleh jadi orang yang wajib zakat karena hartanya telah mencapai nisab, ia sekaligus berhak menerima zakat. Demikian pendapat mayoritas ulama, yaitu ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Nah, lihat. Boleh jadi orang yang wajib zakat karena hartanya telah mencapai nisab, ia sekaligus berhak menerima zakat. Karena ini masalah harta tadi, ini sampai nisab. Terus kebutuhannya juga banyak. Ternyata untuk memenuhi kebutuhan juga nggak cukup. Bisa jadi seperti itu. Contoh tadi, kalau simpelnya kita contohkan zakat fitrah tadi. Punya kelebihan makanan pokok nggak? Punya. Malam Idul Fitri punya kelebihan makanan pokok. Keluarkan zakat fitrah nggak? Keluarkan. Kebetulan juga satu kampung ini, satu dusun ini yang paling miskin dia juga. Dia punya kelebihan makanan, namun orang pandang dia semua miskin. Ya, ini pandangan orang saja ya. Yang penting tadi nggak punya sapi tadi itu, nggak punya apa-apa. Namun kelebihan beras ada. Dia bisa keluarkan fitrah sekaligus dapat zakat fitrah lagi. Namun yang jelas nanti takmir tolong putuskan lebih dong dari yang dia keluarkan. Kalau dia keluarkan 12,5 kilo tadi, nggak dikasih lebih banyak. Kasih 20 kilo, 25 kilo, 30 kilo. Karena dia punya kebutuhan juga banyak. Terus apa standar kecukupan?
Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menerangkan, kecukupan yang dimaksud bukan hanya kecukupan individu, bahkan termasuk pula kecukupan orang yang ditanggung nafkahnya. Kebutuhan yang menjadi standar kecukupan bukan hanya makan, minum, tempat tinggal, pakaian, bahkan termasuk pula kebutuhan biologis, yaitu menikah. Jika seseorang butuh akan nikah dan ia sudah cukup berada dalam hal makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, akan tetapi ia tidak memiliki sesuatu sebagai maharnya, maka ia boleh diberikan zakat. Untuk maksud tersebut walaupun jumlahnya banyak. Begitu pula bagi seorang penuntut ilmu, jika ia sudah cukup berada dalam hal makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian, namun ia sebagai penuntut ilmu butuh akan berbagai buku, maka ia juga boleh diberi zakat untuk keperluan buku yang ia butuhkan. Nah, ini ada dua hal yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, ya saya singgung dulu penuntut ilmu. Dia butuh kitab. Kitab jadi kebutuhan dia untuk belajar. Buku jadi kebutuhan dia untuk belajar agama. Dia makan bisa, minum bisa, uang jajan tiap bulan itu ada. Namun karena harga kitab itu mahal, buku itu mahal, maka dikeluarkan zakat untuk kebutuhan kitabnya, untuk kebutuhan bukunya, boleh. Terus yang kedua yang disinggung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah memberikan zakat kepada para jomblo. Untuk kebutuhan apa tadi coba? Mahar. Makan dia bisa, minum dia bisa. Ternyata mahar di tempatnya, mas kawin di tempatnya super mahal. Kalau Gunung Kidul nggak mahal-mahal banget, gampang kalau nikah karo wong Gunung Kidul. Kursus perangkat alat sholat. Iya dong. Kalau makanya aku nikah karo wong kene, gampang. Maharnya gampang sekali, coba lihat. Coba kalau di daerah lain itu standar itu pakai standar pendidikan loh itu. Lulusan SMA kalah lulusan S1, S2, S3. Wah. Makin naik. Apalagi yang perempuan sudah jadi hajjah. Wes munggah haji. Double loh itu bayarnya itu. Bukan 10 juta, 20 juta, 100 juta, 200 juta, 300 juta, setengah M. Mahar loh ini. Maka dia milih jomblo. Ini di beberapa daerah kayak gitu, di Indonesia, saya lagi ngomong di Indonesia. Ini bukan di Arab sana, Arab lebih lagi. Kalau standar Syekh di sini, dia sebenarnya lagi singgung orang Arab juga. Orang Arab lebih susah lagi. Standar maharnya itu miliaran kalau mau mahar-maharan itu. Ya maka beruntunglah kalau nikah dengan uang Gunung Kidul itu. Alhamdulillah. Mahar mungkin sudah beli mobil siji loh itu mahar itu. Nah ini kalau dia hadapi keadaan seperti itu gimana, dan dia kebutuhan untuk menikah, bisa jadi ada yang seperti itu dan zakat membantu dia untuk nikah, atau bukan maharnya namun biaya nikahnya. Ya, biaya nikahnya dibantu. Jadi ada zakat, salurkan untuk itu, untuk nolong para jomblo. Ada jomblo di sini? Butuh nggak? Kalau wong suki ora dibantu. Kalau butuh itu dibantu dari zakat, bisa. Yang punya muzaki yang punya zakat ini, lihat ini, wah ini susah ini, dibantu dalam itu biar dia segera nikah. Nah itu yang pertama dan kedua. Sekarang golongan ketiga, amil zakat. Siapakah amil zakat? Kita lihat. Said Sabiq rahimahullah mengatakan, amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat, dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat. Nah lihat, amil zakat kata si Said Sabiq, orang-orang yang diangkat oleh penguasa. Bahasa saya itu berarti ada penunjukan langsung, SK keluar.
Jadi kalau takmir masjid bilang saya amil zakat, tanyanya gampang. Sejak kapan Pak Jokowi nunjuk kamu jadi amil zakat? Paham ini? Nah, amil zakat ya. Amil zakat berarti ada penunjukan saking siapa? Penguasa. Maka kalau dia takmir masjid bilang saya juga amil zakat, nggak jawab, gampang aja. Sejak kapan Pak Jokowi nunjuk kamu jadi amil zakat? Mana suratnya? Paham ini Bapak? Paham nggak ini? Nah, amil-amil di masjid ada nggak penunjukan kayak begini? Atau ngangkat dirinya dewe? Oh, ngangkat sendiri berarti nggak masuk amil zakat. Syarat satu saja nggak terpenuhi. Satu syarat ini ya, ini ada dua syarat nih. Satu syarat saja tidak terpenuhi. Syarat kedua kata Said Sabiq apa? Kerja ngurus zakat. Ada di situ yang jaga harta zakat, ada yang narik, ada yang salurkan, ada yang nyatet. Dia buruh kerja untuk ngurus zakat. Bukan hanya nanti ketika ada yang mau bayar zakat dia nongkrong di masjid tarik rokok, gawe kopi, terus nanti Pak, oh jenengan bayar. Langsung pegang tangannya, saya doakan gini. Itu santai banget. Kalau ini narik, karena dia ditunjuk langsung dari penguasa, ya, dari presiden. Nah, berarti dia bisa maksa, Pak, jenengan sekarang ini waktunya hari ini haul, waktunya bayar zakat. Saya ditugaskan untuk maksa jenengan keluarkan zakat tadi 2,5%. Dia bisa maksa. Sekarang pertanyaannya, takmir masjid bisa maksa nggak? Hah? Takmir masjid itu bisa datang ke rumah langsung, Pak, fitrah ya Pak. Bisa maksa nggak? Oh nggak bisa, fitrah saja nggak bisa, apalagi zakat mal. Paham ini? Poro takmir, paham nggak ini? Bapak, paham? Berapa syarat? 2. Pertama apa? Ditunjuk penguasa, SK keluar. 2. Apa? Kerja, karena namanya amil, kerja. Berarti kalau disimpulkan seperti itu sekarang, berarti zakat fitrah atau mal boleh nggak takmir masjid motong? Tidak. Boleh atau tidak Bapak? Tidak boleh. Fitrah tadi boleh nggak takmir masjid? Aku dapat 1 kresek lah, gitu. Boleh nggak? Tidak. Masih ada yang butuh, ngasih yang butuh. Wah terus Ustaz kita kan kerja capek-capek sampai lembur itu hitung-hitung itu timbangannya terus salurkan. Gimana dong untuk mengatasi ini? Yang jelas kalau orang seperti ini jadi wakil dari muzaki, maka dia kalau mau dapat sesuatu, istilahnya kita itu uang transport, uang keringat. Saya nggak mau sebut uang rokok. Paham? Uang transport, uang keringat. Saya nggak mau sebut uang rokok loh sih. Ya. Kalau dia butuh kayak gini, keputusan saking ketakmiran, ngambil saking kas masjid untuk dikasih orang-orang yang kerja tadi. Aman itu. Ya, orang-orang yang kerja zakat tadi dikasih berapa kek? Ya, ada orang 20 kasih dari kas masjid untuk mereka. Nah, nggak ganggu ini zakat fitrah tadi. Kalau fitrah ini yang paling gampang, nah ini nggak ganggu ini. Sudah salurkan fitrah saja untuk orang-orang yang butuh. Ya, itu lebih aman. Nah, sebagian kita tuh nggak memahami kayak begini. Nggak pokoknya fitrahnya yang ngurus juga dapat. Kalau saya nggak mau. Pokoknya prakteknya seperti itu lebih aman. Nah, terus ada pengertian lagi dari Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin menerangkan, orang yang diberi zakat dan diminta untuk membagikan kepada yang berhak menerimanya, ia tidak disebut amil. Bahkan statusnya hanyalah sebagai wakil atau orang yang diberi upah. Perbedaan antara amil dan wakil begitu jelas. Jika harta zakat itu rusak di tangan amil, maka si muzaki, orang yang menunaikan zakat, gugur kewajibannya. Sedangkan jika harta zakat rusak di tangan wakil yang bertugas sebagai zakat, tanpa kecerobohannya, maka si muzaki belum gugur kewajibannya. Lihat, kalau bedanya amil, kalau kita sudah bayar pada amil zakat,
maka gugur kewajiban kita. Urusan amil nanti, amil korupsi, amil zakatnya korupsi, urusan dia nanti di hadapan Allah. Kita sudah gugur kewajiban, ya, karena sudah langsung ditunaikan. Kita sudah bayar nih, Pak amil saya bayar zakat sekian. Oh ternyata amilnya korupsi, dibawa lari uangnya, dia nggak salurkan kepada yang berhak menerima. Oh urusan dia. Kita sudah dianggap gugur kewajiban. Yang dosa siapa kalau hilang berarti? Yang dosa amil. Namun kalau cuma jadi wakil, kalau itu belum ditunaikan sampai kepada miskin zakat tadi, berarti belum gugur kewajiban. Karena cuma jadi wakil. Wakil itu ibaratnya kayak kita nitip barang. Pak, nitip uang, Pak, saya mohon belikan saya soto depan sana. Ya. Kalau belum sampai sana, kok tiba-tiba pergi? Oh, berarti dia belum dapat soto kan? Belum. Ya, karena wakil. Kamu sudah dapat soto belum? Oh, belum kok. Oh, saya nitip pada wakil saya, beli ke sana. Itu namanya wakil. Belum tertunaikan. Sudah kenyang belum? Oh saya belum dapat soto kok, soto belum datang ke saya. Oh berarti belum. Itu wakil. Beda dengan amil. Kalau amil kita sudah tunaikan zakat pada amil zakat, maka zakatnya gugur. Kewajiban bayar zakat jadi gugur. Gitu. Nah terus berdasarkan paparan di atas, berdasarkan paparan di atas, jelaslah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai amal zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya, sehingga panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid serta orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai amil bukanlah amil secara syar'i. Hal ini sesuai dengan istilah amil, karena yang disebut amil adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu. Nah, terus memiliki otoritas. Memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah sebuah keniscayaan bagi amil, karena amil memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Nah, amil bisa maksa ketika ingin narik zakat. Itu yang tadi disebut punya otoritas. Terus sekarang golongan keempat, mu'allafatu qulubuhum, orang yang ingin diambil simpati hatinya. Jadi bukan hanya orang yang masuk Islam, namun orang yang diambil hatinya. Di sini lihat, bisa jadi golongan ini adalah muslim ataupun kafir. Contoh dari kalangan muslim, yang pertama orang yang lemah imannya. Ia diberi zakat untuk menguatkan imannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, termasuk golongan mu'alafatu qulubuhum adalah orang yang diharapkan ketika diberikan zakat imannya akan semakin kuat. Orang yang diberi di sini adalah lemah imannya, seperti sering meremehkan sholat, lalai akan zakat, lalai akan kewajiban haji dan puasa serta semacamnya. Nah, orang yang malah sholat masih bisa diberi dari harta zakat. Tujuannya apa? Supaya dia tertarik sholat. Kan orang-orang masjid yang datang ke situ. Pak, ini zakat untuk panjenengan. Mugi-mugi dengan zakat ini bawa berkah dan bisa juga sadar untuk ke masjid misalnya. Untuk narik boleh di situ. Terus yang kedua, pemimpin di kaumnya lantas masuk Islam, ia diberi zakat untuk mendorong orang kafir semisalnya agar tertarik pula untuk masuk Islam. Nah, ada tokohnya masuk Islam, diberikan zakat untuk kokohkan imannya, biar dia juga ngajak yang lain-lain masuk Islam. Terus contoh dari kalangan kafir. Yang pertama, orang kafir yang tertarik pada Islam, ia diberi zakat supaya condong untuk masuk Islam. Sekarang belum masuk Islam, namun kalau diberi zakat, pelan-pelan nanti hatinya lembut. Masya Allah, ini umat Islam ini baik sekali, kayaknya saya simpati nih sama mereka. Akhirnya dia belajar, akhirnya tertarik pada Islam. Suatu saat mungkin masuk Islam. Terus yang kedua, orang kafir yang ditakutkan akan bahayanya, ia diberikan zakat agar tidak mengganggu kaum muslimin. Orang kafir yang ditakutkan akan bahayanya, sering ganggu orang, dia diberikan zakat biar dia tidak ganggu kaum muslimin. Bisa. Terus sekarang golongan kelima. Golongan kelima, pembebasan budak.
Pembebasan budak yang termasuk di sini adalah yang pertama pembebasan budak muqattab, yaitu muqattab, yaitu budak yang mendapatkan janji dari tuannya untuk dimerdekakan dengan syarat membayar sejumlah nominal tertentu. Yang kedua pembebasan budak muslim. Yang ketiga pembebasan tawanan muslim yang ada di tangan orang kafir. Nah, contoh budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang mendapatkan janji dari tuannya. Kamu bayar nominal sekian maka kamu bebas. Ada seorang budak dulu di masa Nabi SAW, dia itu ingin bebas. Maka dia lapor pada Ali bin Abi Thalib. Ali, saya ini ingin bebas nih, namun saya punya utang besar ini gara-gara saya ingin bebas ini, ingin merdeka. Majikan saya bisa membebaskan saya asal saya bayar jumlah uang tertentu. Maka ketika itu Ali cuma kasih solusi doa. Ali itu katakan, saya itu dapat doa dari Kanjeng Nabi. Doa ini bisa mengatasi utang sepenuh gunung. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, fini bihalalika, ikfini bihalalika, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram. Cukupkanlah aku cuma bergantung padamu saja ya Allah, tidak bergantung pada selainmu. Ini contoh doa ya untuk masalah budak mukatab tadi. Tanda dulu ini ada yang ingin dibebaskan seperti ini. Kalau ada punya kebutuhan untuk budak seperti ini, budak ya, bukan pembantu rumah tangga ya, beda. Budak ini tawanan perang dulu, kemudian diasuh oleh kaum muslimin, maka bisa dibebaskan dengan harta zakat. Terus golongan ke-6, orang yang terlilit utang. Yang termasuk dalam golongan ini adalah pertama, orang yang terlilit utang demi kepentingan dirinya. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, yang berhutang adalah seorang muslim. Yang berhutang muslim. Terus yang kedua, bukan termasuk ahlu bait, keluarga Nabi SAW. Karena keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat. Ketiga, bukan orang yang bersengaja berhutang untuk mendapatkan zakat. Bukan orang yang bersengaja berhutang, ya memang karena kebutuhan di sini, jadi dia terpaksa untuk berhutang. Terus yang keempat, orang yang berhutang bukan dalam rangka maksiat, seperti untuk minum minuman keras, berjudi atau berzina, kecuali jika ia bertaubat. Nah, bukan pelaku maksiat. Dia terlilit utang gara-gara sering mabuk, sering main judi, jadi bangkrut. Nah, ini tidak diberi, orang yang bebas dari ini. Terus yang kelima, utang tersebut mesti segera dilunasi, bukan utang yang masih tertunda untuk dilunasi beberapa tahun lagi. Kecuali jika utang tersebut mesti dilunasi tahun itu, maka ia diberikan zakat. Nah, berarti utangnya itu yang jatuh tempo saat itu. Yang nggak mesti semua. Karena ada yang nyicil itu bertahun-tahun. Oh, berarti itu kewajiban dia. Yang berikutnya, sekarang lagi ditagih. Kalau enggak, wah dia bisa dipenjara gara-gara ini. Aset nggak punya lagi. Terus yang keenam, bukan orang yang masih memiliki harta simpanan untuk melunasi hutangnya. Berarti kalau asetnya masih ada, asetnya dipakai dulu untuk lunasi hutang. Hutangnya setengah M, setengah miliar. Asetnya berapa? 2 miliar. Bisa lunas nggak? Bisa. Dia jual asetnya, ada rumahnya atau ada tanahnya, dia jual untuk menutupi utang ini yang lagi jatuh tempo saat itu ditagih. Terus yang kedua, orang yang terlilit hutang karena memperbaiki hubungan orang lain. Nah, orang yang terlilit hutang karena memperbaiki hubungan dengan orang lain, hubungan orang lain. Jadi bukan utang dia, namun karena masalah orang lain. Terus yang ketiga, orang yang berhutang karena sebab domain, penanggung jaminan utang orang lain. Namun di sini disyaratkan orang yang menjamin utang dan yang dijamin utang sama-sama orang yang sulit dalam melunasi utang. Nah, jika temui orang seperti ini juga bisa dibantu dari harta zakat. Terus golongan ketujuh. Golongan ketujuh, di jalan Allah, fi sabilillah. Yang termasuk di sini adalah pertama, berperang di jalan Allah. Kedua, untuk kemaslahatan perang. Jadi yang dimaksudkan fi sabilillah golongan ketujuh ini adalah untuk masalah jihad atau perang. Maka untuk beli persenjataan, fasilitas perang dan seterusnya boleh diambil dari harta zakat. Terus golongan ke-8,
Ibnu Sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Ibnu Sabil yaitu musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Kita lihat keterangannya. Yang dimaksud di sini adalah musafir yang tidak dapat kembali ke negerinya. Ia diberi zakat agar ia dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya. Namun Ibnu Sabil tidaklah diberi zakat kecuali bila memenuhi syarat. Yang pertama, muslim dan bukan termasuk ahlu bait. Yang kedua, tidak memiliki harta pada saat itu sebagai biaya untuk kembali ke negerinya, walaupun di negerinya dia adalah orang yang berkecukupan. Yang ketiga, safar yang dilakukan adalah safar maksiat. Nah, satu muslim, dua tidak memiliki harta untuk pulang, walaupun nanti pas sampai tempat tujuan dia orang kaya. Namun sekarang habis ludes itu hartanya di perjalanan. Mungkin hartanya dirampok, dirampas, dompetnya hilang, macam-macam nggak ada. Maka boleh harta zakat untuk bantu dia. Dan syarat yang ketiga, safarnya bukan safar maksiat, minimal safar yang mubah atau safar ibadah atau ketaatan. Nah, kalau safarnya seperti itu dibantu. Kalau safar maksiat enggak, karena kita tidak boleh dukung dalam maksiat. Terus memberi zakat kepada kerabat. Boleh menyerahkan zakat kepada kerabat jika memang mereka betul-betul orang yang berhak menerima zakat, yaitu termasuk 8 golongan sebagaimana yang telah dijelaskan. Bahkan kerabat lebih berhak mendapatkan zakat dari yang lainnya, karena di situ ada pahala sedekah sekaligus pahala menjalin hubungan kekerabatan. Nah, sekaligus pahala silaturahim, 2 pahala. Zakat dikeluarkan, yang kedua hubungan silaturahim jadi terjalin. Ya, jadi zakat dikeluarkan pahala pertama, pahala kedua silaturahimnya ada. Kita lihat hadis dari Salman. Dari Salman bin Amir, Nabi SAW bersabda, Inna sodaqatu alal miskini alal miskini sodaqatun ala dirrahimith natani wa sodaqun wasilatun. Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya 1 sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya 2, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan. Pahala sedekah kepada orang miskin itu dapat 1, sedangkan untuk kerabat dapat 2, yaitu pahala sedekah dan juga pahala jalin hubungan kerabatan atau silaturahim. Kesimpulannya 8 golongan yang berhak menerima zakat. Namun dari 8 ini kalau ada kerabat, maka kerabat sedulur lebih didahulukan daripada tetangga. Kerabat tetap lebih didahulukan. Nah, urutannya yang 8 tadi apa saja? Fakir, miskin, amil zakat, mu'allafatu qulubuhum, perbudakan, gharim, orang yang terlilit utang, fisabilillah yaitu perang, kemudian ibnu sabil untuk membiayai orang yang terputus di perjalanan. Baik, selanjutnya silakan mau bertanya bisa lewat secari kertas. Urutan penggunaan harta yaitu 1 nafkah keluarga, 2 zakat, 3 sedekah sunnah. Batasan nafkah keluarga itu ukurannya bagaimana? Tergantung orang masing-masing. Standar hidup masing-masing berbeda-beda. Ada standar hidupnya orang desa dibandingkan dengan orang kota, beda. Maka tergantung dia keadaannya bagaimana, kebutuhannya masing-masing, nggak bisa disamaratakan. Maka sadar dulu kebutuhan itu apa saja. Nah, kebutuhan ini yang dipenuhi. Apakah sama golongan penerima zakat mal dengan zakat fitrah? Jumhur ulama menganggapnya sama. Zakat fitrah berikan kepada 8 golongan, zakat mal juga kepada 8 golongan. 8 golongan ini nggak mesti saya punya zakat mal 8-8-nya dapat. Bisa cuma milih 1 saja. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz ketika diutus ke Yaman tentang penarikan zakat. Nabi katakan kepada Mu'adz, tukhadhu an agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ambil dari orang-orang kaya, zakat tadi ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan salurkan lagi pada orang-orang miskin. Cuma disebut orang miskin saja, 1 golongan berarti, bukan 8. Sebagian orang menganggapnya bagi 8, sehingga kesimpulannya dia simpulkan lagi amil zakat dapat 1/8.
Beras dapat misalnya 80 kilo. Berarti ambil zakat dapat 1/8-nya berarti berapa? 10 kilo. Wong miskin dibagi rata. Coba lihat. Ambil zakatnya dapat banyak. Padahal nggak tepat pembagian kayak begini. Amil itu dapat dari kerja. Kerjanya bagaimana nanti dia dapat. Kalau tadi ya terpenuhi syarat amil ya. Maka kalau pembagian kayak begini enak sekali amil. Zakat total dapat 80 juta. Amil zakat kalau bagi 1/8 enak sekali. Amil zakat dapat 10 juta. Orang miskin dapat 10 masih dibagi 100 orang. Lebih makmur siapa coba? Sugih siapa coba? Amil. Enak banget itu. Pembagian nggak bener. Tadi zakat cuma ada misalnya di masyarakat itu cuma ada 2 golongan yang diberi. Oh berarti zakat beri pada 2 golongan. Ada 3 beri pada 3. Ada 4 beri pada 4. Nggak mesti pada 8-8-nya nggak mesti. Terus adakah perbedaan antara sholat rawatib dan qobliyah? Rawatib itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya, dua-duanya disebut apa? Rawatib. Dalam sehari yang dianjurkan untuk dapatkan ganjaran, dibangunkan rumah di surga, yaitu ada 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Kapan saja sholat qobliyah? Untuk yang sholat di masjid, batasannya azan sampai iqomah. Untuk ibu-ibu di rumah, azan, kalau dia sudah dengar azan masuk qobliyah. Kapanpun ibu sholat, qobliyahnya masih ada berarti. Ketika sudah sholat wajibnya, maka qobliyah sudah tidak ada lagi. Pelaksanaan rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, sekaligus 4 rakaat atau 2 rakaat salam. Bisa milih dua-duanya, 4 rakaat sekaligus atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kapan waktu pembayaran zakat fitrah? Bagaimana status zakat fitrah yang dititipkan pada waktu di luar waktu pembayaran? Yang penting nanti diingat waktu diserahkannya pada orang miskin dekat-dekat dengan Idul Fitri. 1 atau 2 hari atau 3 hari menjelang Idul Fitri, itu paling bagus. Lebih afdol lagi, mau pergi ke lapangan sholat id, cari orang miskin, dia langsung serahkan zakat fitrah. Itu waktu paling afdol. Yang waktu sebelumnya masih waktu boleh. Bagaimana cara mengeluarkan zakat pertanian? Misal padi kurang lebih 7 kuintal, apakah dikurangi biaya operasional? Padi tidak kurangi operasional. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i, gabahnya nggak dihitung. Berarti kalau sudah jadi beras, jadi dapatnya nanti berapa kuintal? Misalnya dapat 10 kuintal, 1 ton berarti ya. Dapat 1 ton, langsung dikalikan 5% atau 10%. 10% jika sawahnya tak ada hujan, 5% jika butuh irigasi yang pakai biaya. 10% kalau cuma tak ada hujan saja. 10% dari 1 ton berarti berapa? 1 kuintal. 1 kuintal untuk zakatnya langsung dikeluarkan tanpa kurangi biaya operasional. Ini kekhususan untuk zakat pertanian. Tentang zakat buah-buahan di tempat saya berupa durian, berapa nisabnya? Durian tidak kena zakat buah-buahan, zakat simar nggak kena. Karena yang dimaksud dengan zakat zuru wasimar itu kalau jadi makanan pokok. Durian makanan pokok atau tidak? Tidak. Terus hasilnya bagaimana? Dapat hasil penjualannya, gabungkan dengan uang panjenengan, datang haul, keluarkan barengan dengan zakat mata uang. Tidak dari hasil durian langsung. Jadi pakai dulu. Ustadz, anak tinggal di perantauan, bolehkah saya menyalurkan zakat ketika saya pulang kampung karena pertimbangan di kampung lebih membutuhkan masyarakatnya? Bisa. Kalau zakat fitrah itu kaitannya dengan Idul Fitri, maka di mana panjenengan dapatkan Idul Fitri, zakat fitrah dibayarkan di situ.
Saya rantau di Jakarta, keseharian di Jakarta. Namun kalau Idul Fitri saya di Gunung Kidul, berarti zakat fitrah lebih tepat dibayarkan di Gunung Kidul, karena dapat Idul Fitrinya di Gunung Kidul. Bagaimana dengan orang yang memiliki tabungan mencapai nisab, sudah mengeluarkan zakat, namun dalam kehidupan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan hanya pas-pasan dan kadang harus pinjam uang tabungan di atas untuk persediaan anak sekolah? Apakah orang seperti ini mendapati zakat? Tadi sudah kita sebut, ada yang kena nisab bayar zakat, namun ada kebutuhan akhirnya dia diberikan zakat lagi. Boleh. Jadi tetap keluarkan zakatnya. Seseorang berusaha dari beternak atau bertani, hewan ternaknya hampir 50 ekor sapi. Berkorban rata-rata 3-4 ekor. Apakah dia masih terkena wajib zakat mal? Apakah dia masih berkewajiban bayar zakat mal? Disyaratkan untuk ternak sapi kena zakat mal kalau sapinya cuma diberi pakan di padang rumput. Berarti rumput gratis. Kalau pakannya beli, sapinya nggak kena zakat. Namun kalau sapi ini laku, masuk nanti dalam bentuk uang, maka uangnya nanti yang kena zakat. Kalau sudah haul itu kena. Ya, kalau sudah jadi duit ya. Namun kalau masih dalam bentuk sapi belum, pakannya saya tuku, nggak kena. Syarat sapi kena zakat mal kalau sapinya digembalakan di padang rumput, berarti dapat rumput gratis. Paham ini Bapak? Jenengan yang mana ini? Di padang rumput? Enggak, tuku pakan loh? Oh enggak, berarti selamat itu. Apakah seorang yang ditunjuk oleh kepala desa untuk mengumpulkan zakat bisa disebut amil zakat? Kepala desa bisa maksa nggak ini gara-gara kepala desa nunjuk? Kayaknya juga nggak bisa. Apakah kepala desa bisa didefinisikan penguasa? Kepala desa nggak bisa maksa-maksa orang di sini, kecuali ada penunjukan dari atas langsung. Apakah seorang anak apabila sudah zakat di sekolahannya masih harus bayar zakat fitrah lagi di masjid? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekarang kalau zakat fitrah bayar di sekolah, masyarakatnya sendiri disalurkan nggak zakat tadi? Enggak kan? Nah, sekarang yang lebih butuh itu di sekolah atau masyarakatnya sendiri yang dibagikan zakat? Masyarakat. Maka saran saya kalau sudah bayar di sekolah, mending bayar ulang lagi zakat fitrahnya menjelang Idul Fitri ini. Masyarakat panjenengan lebih butuh zakat itu daripada sekolah. Saya belum tahu peraturan resmi ini bagaimana ya, tapi saya dari dulu ini agak mengkritik sekolah sebenarnya. Saya kurang setuju dari dulu. Setiap kali ada anak yang bayar, saya suruh bayar lagi di rumah sana. Dikarenakan masyarakatmu lebih butuh, maka saran saya bayarnya double berarti. Bagaimana jika keluarga yang tidak mampu karena kepala keluarganya tidak mau bekerja? Apakah juga berhak menerima zakat? Apakah semua harta yang kita miliki harus dizakatkan? Termasuk rumah KPR yang belum jadi hak milik. Kan tadi saya sudah sebut, rumah pakai pribadi nggak kena zakat, motor pakai pribadi nggak kena zakat, mobil pakai pribadi, mobilnya nggak usah dihitung zakatnya. Perabotan yang ada dalam rumah semuanya nggak perlu dihitung totalnya semua berapa, dihitung zakatnya, cuma pakai pribadi, nggak mengalami berkembang, yang ada penyusutan. Bagaimana jika keluarga yang tidak mampu karena kepala keluarga ini, bapaknya ini kepala keluarga ini disuruh kerja, ini malas, ini orang malas. Kalau mau dia dikasih modal mungkin dari ini supaya dia itu bisa kerja, tetap kerja. Terakhir, sholat id yang lebih afdol di masjid atau di lapangan? Afdolnya di lapangan. Namun kalau sholat id di masjid pun tetap sah. Jadi kan kalau tanya sah, tetap sah. Maka bagusnya kebersamaan. Kalau lihat memang di tempatnya cuma di masjid, ya sudah di masjid saja. Namun kalau ke lapangan ya berarti afdolnya di lapangan.
Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan sore hari ini. Ini sambil persiapan, saya kasih waktu untuk persiapan karena jenengan mesti keluar ambil buka puasa. Ya Pak, ya. Nanti ambil, ada arahan saking Pak Basroni di luar. Silakan ambil untuk buka ringan dulu. Terus kita sholat maghrib. Baru kemudian makan besar setelah itu, gitu ya. Nanti monggo ambil yang ringan-ringan di luar, kurma dan yang lainnya. Mungkin manfaat. Dan kami ucapkan selamat Idul Fitri 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khairin. Ya, mungkin semua amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.